Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama dengan gue Molly. Dan hari ini gue bakal sharing tentang sesuatu hal yang lebih berbeda. Dimana biasanya gue cerita tentang Australia, tentang WHV. Tapi hari ini gue bakal cerita tentang kecantikan. Dimana hari ini gue tertarik untuk sharing tentang skincare rutin gue selama gue di Australia. Kenapa sih akhirnya gue tertarik untuk bahas tentang skincare ini? Singkat cerita, gue itu punya pengalaman yang cukup rumit tentang muka, khususnya tentang jerawat. Jadi dari gue kecil, dari gue SMP, gue tuh punya masalah kulit muka, dimana kulit muka gue tuh berjerawat parah banget. Bisa dikatakan dari gue SMP tuh gue bergumul banget tentang muka, tentang jerawat. Gue masih ada sih fotonya dimana muka gue tuh jerawatan parah banget. Ini kondisi kulit terparah yang pernah gue alamin di tahun 2016. Bisa dibilang segala cara udah dilakukan untuk membersihkan jerawat di muka gue. Mulai dari diet makanan, ke dokter, cobain skincare ini dan itu, makan ini dan itu. Tapi memang kondisinya waktu itu bisa sempat sembuh gitu, sembuh tapi datang lagi, sembuh datang lagi gitu. Pada akhirnya di tahun 2017 kalau nggak salah apa 2018 tuh gue ketemu satu dokter kulit yang berhasil nyembuhin muka gue, bener-bener sembuh total banget. Cuman yang menjadi masalah adalah saat itu kalau gue nggak pakai obat jerawatnya, jerawat gue akan datang lagi gitu. Dan kebayang dong bingungnya gue ketika gue harus berangkat ke Australia. Yang menjadi pertanyaan adalah gimana nih kalau sampai obat krim gue itu habis, muka gue bakal kenapa-napa nggak ya? Nah, dan akhirnya karena gue saat itu harus berangkat ke Australia, muncul dong pemikiran bahwa gimana nih kalau nantinya gue nggak bisa beli obat krimnya lagi gitu. Jadi mau nggak mau, akhirnya saat itu gue memutuskan untuk mengganti skincare gue ke skincare yang dengan mudah dapat gue cari di drugstore. Nah, dan terjadilah pada saat gue memutuskan untuk lepas dari obat krim tersebut, mulai tuh satu muka gue breakout, bermunculan semuanya, dan prosesnya itu cukup panjang. Kalau nggak salah tuh hampir 1 tahun, sampai akhirnya breakoutnya berhenti dan muka gue bisa menerima skincare yang umum ditemukan di drugstore yang ada di Australia. Nah, berdasarkan pengalaman itu, akhirnya hari ini gue tertarik untuk sharing. Ini hanya sekedar sharing ya teman-teman, gue nggak punya pengalaman kedokteran, gue bukan dokter umum, gue bukan dokter kulit, tapi ini adalah sharing yang sekiranya bisa membantu teman-teman yang lagi mau proses lepas dari sebuah krim muka dan tertarik untuk menggunakan produk-produk yang ada di drugstore. Jadi produk drugstore yang gue gunakan itu cuma ada 4. Yang pertama itu sabun cuci muka, yang kedua itu serum, yang ketiga itu adalah cream moisturizer, dan yang keempat itu adalah sunscreen. Dimana produk yang gue gunakan itu haruslah produk yang tidak mengandung perfume, itu yang pertama. Jadi semua produk yang gue gunakan itu yang untuk muka itu nggak ada yang wangi, semuanya itu unscented. Dan yang kedua, gue menggunakan produk yang hypoallergenic, jadi memang produk-produk yang diracik khusus tidak menimbulkan reaksi alergi. Dan yang ketiga, carilah produk yang non-comedogenic, yang tidak memicu timbulnya komedo ketika kita gunakan. Tips-tips berikutnya juga, minumlah air putih yang cukup, minimal 2 liter per hari. Dan please banget, ketika breakoutnya tuh lagi proses, jangan dipikirin. Karena semakin kita pikirin, kita akan semakin stres gitu. Jadi gue tuh saat itu bener-bener menghindari yang namanya kaca. Nah, sekian tips yang bisa gue kasih. Tapi sebelum gue lanjut ke produknya, gue masih lihat dulu nih ke teman-teman prosesnya muka gue sampai akhirnya muka gue
ada di tahap hari ini. Foto yang sebelah kiri 14 Agustus 2022, awal banget lepas skincare, breakout di mana-mana. Yang kanan 6 Januari 2023. Di 24 Januari mulai ada kemajuan tapi belum signifikan. Di 28 Februari juga masih bisa dilihat ya, masih banyak banget breakoutnya. Dan akhirnya tanggal 30 Juni 2023, tara, tanpa gue sadari muka gue udah jauh lebih mulus. Dan ini kondisi kulit gue sekarang, kemarin di foto sama Kenny, udah jauh banget lebih baik. Nah, sekarang kita bahas tentang produk apa sih yang akhirnya gue gunakan. Ini produk-produk yang gue gunakan ini terus terang sangat mudah banget gue temui di drugstore yang ada di Australia. Yang pertama, untuk sabun cuci mukanya itu gue pakai yang dari merek CeraVe. Tuh, gue pakai merek CeraVe yang normal to oily skin. Jadi ada tulisannya ya nih teman-teman, fragrance free, terus udah gitu juga hypoallergenic gitu. Nah, ini gue beli, komposisinya isinya tuh 473 ml. Ini bisa dipakai buat kurang lebih tuh kayak 3 bulanan lebih lah. Ini bener-bener efektif dan efisien banget, ekonomis banget. Tuh. Kalau teman-teman di Indonesia mengalami kesusahan untuk cari sabun cuci muka ini, gue bisa rekomendasiin teman-teman untuk pakai yang namanya itu Sensatia Botanical yang unscented soap. Nah, dulu gue pakai itu dan itu benar-benar efektif banget. Setelah sabun cuci muka, tahap kedua adalah gue pakai serum. Nah, serum yang gue pakai itu serum niacinamide. Dimana memang niacinamide ini punya berbagai manfaat, khususnya untuk kulit yang berjerawat, kayak melembabkan kulit wajah, mengobati jerawat, mengatasi bekas jerawat, mengkontrol produk minyak, mengecilkan pori-pori kulit. Ini tuh benar-benar efektif banget. Nah, tahap selanjutnya adalah setelah pemakaian serum itu kita pakai moisturizing cream. Nah, gua pakai moisturizing cream yang sama dengan sabun cuci muka gua, yaitu mereknya dari CeraVe juga gitu. Lagi-lagi ya, produknya fragrance free, non-comedogenic, dan hypoallergenic. Dan yang terakhir, produk yang gue gunakan itu pasti gue pakai yang namanya sunscreen setiap hari. Nah, kalau sunscreennya itu gue pakai dari merek Dermaveen. Bisa kelihatan ya teman-teman, ini tuh yang sunscreen yang gue pakai itu yang untuk sensitive skin, terus udah gitu SPF-nya 50%, terus udah gitu juga fragrance free. Jadi memang benar-benar untuk kulit yang sensitif. Nah teman-teman, itu aja sih sebenarnya rangkaian treatment yang gue gunakan dalam proses gue menyembuhkan jerawat gue kemarin. Tapi saran dari gue, kalau misalnya memang produk-produk ini yang merek-merek CeraVe, Dermaveen, dan Ordinary ini teman-teman susah cari di Indonesia, teman-teman bisa coba pakai alternatif produk lain yang kandungannya tuh sama atau mirip-mirip kayak begini. Yang pasti yang perlu diingat teman-teman, 3 poin tadi, fragrance free, hypoallergenic, dan non-comedogenic. Pasti I know prosesnya itu nggak mudah teman-teman. Buat gue sampai di tahap kulit yang ada sekarang ini juga butuh waktu kurang lebih 1 tahun, hampir 1 tahun. Tapi semoga teman-teman tetap semangat, sabar dalam prosesnya. Percaya deh teman-teman, karena gue sendiri pun merasakan after effect-nya, after prosesnya tuh kulit nggak rentan jerawat. Terus udah gitu kalaupun jerawat tuh paling cuman kalau lagi period aja gitu. Jadi bener-bener muka tuh jerawatnya bener-bener terkontrol banget. Terus udah gitu beda banget deh sama kulit-kulit yang dulu yang super sensitif, gampang banget berjerawat. Semangat teman-teman untuk para perjuang akne di luar sana, semoga segera bisa mendapatkan kulit yang bebas jerawat. Sekian sharingan gue hari ini, kiranya sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel gue.
like dan komen. Thank you so much. Have a good one. See ya.